Astagfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mbak Frizi. Mbak Frizi ini akan menceritakan pengalamannya sewaktu dia duduk di bangku SMA. Dia sering sekali digangguin atau dilihatin sosok ketika di kelas, di kamar mandi, hingga di pergudangan sekolah. Dan kejadian ini ada hubungannya dengan suatu makam keramat yang dulunya ada di situ dan sekarang dijadikan sebuah gudang di sekolah tersebut. Bagaimanakah kisah Mbak Frizi? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Halo, assalamualaikum Mbak Frizi. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya hari ini Mbak? Baik. Okay. Tadi dari mana? Tadi kan janjian di depan itu. Iya, janjian di depan itu. Iya. Cuma nggak apa-apa sih, lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Kan? Iya, nggak ada halangan. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Oke. Oh iya Mbak Frizi, ini Mbak Frizi kan mau menceritakan sesuatu pengalaman ini ya? Iya, benar. Ini pengalaman Mbak Frizi sendiri atau ada orang lainnya gitu? Sendiri. Sendiri kan? Iya, ya? sendiri, pribadi. Biasanya kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain kan harus minta izin dulu kayak gitu kan. Tapi ini murni ya dari Mbak Frizi sendiri ya. Oke, kalau gitu udah siap mungkin untuk menceritakan pengalamannya Mbak Frizi? Siap. Already. Ya, mungkin awal mulanya itu seperti apa mungkin kayak gitu mungkin. Iya. Nah, itu kira-kira awal mulanya dari mana pengalaman Mbak Frizi? Pengalaman saya itu awal mulanya dari ketika saya pada saat SD ya, sekolah SD. Waktu SD ini saya ini pengalamannya cuman hanya sedikit sih. Waktu itu kan kita belajar kan, terus guru itu meminta untuk ayo kita rekreasi bareng nih di suatu tempat, yaitu Goa Pajajaran, maaf ya, Jogja. Dan di situ tuh saya tuh sama teman-teman banyak sih, berkerumunan gitu ya, teman-teman banyak. Terus guru bilang, Zi, kamu jangan mencar gitu, jangan mencar. Woi, nggak apa-apa Bu, saya tuh selalu kayak apa ya, saya tuh pengen selalu sendiri di belakang gitu loh. Paling senang menjaga teman-teman saya gitu. Terus akhirnya waktu itu pada saat itu saya tuh jalan 5 langkah kemudian, dan saya tuh pegang, kok ini bagus ya, ini aku pegang gini, set. Ya udah langsung megang apa itu? Di mana mungkin? Oh iya, itu megang di ini kayak sebuah goa, cuman dia itu sosok kayak, ya ini goa kayak batu gede gitu, batu gede itu sebenarnya, batu gede. Terus kayak ada mukanya, kok bagus, kayak diukir muka. Ada pahatan mungkin gitu. Iya, benar sekali. Yaitu diukir muka kan itu. Terus ya udah aku pegang gini, kok bagus, senyum gitu. Oh, smile ya. Aku pegang gini. Ya udah aku langsung jalan. Nggak ngerasain apa-apa waktu megang itu? Belum merasakan apapun. Terus besoknya ini aku ngerasakan kayak ini ku berat sekali. Iya, berat sekali. Ini waktu nyampe di rumah berarti? Iya, nyampe di rumah sih berat gitu. Jadi ini kenapa gitu. Itu belum nyampe di rumah, di hotel, di ini penginapan di hotel kan. Itu kita kan waktu di hotel 2 hari. Terus kok berat, kenapa ini? Terus akhirnya udahlah, kita ini aja jalan aja, udah aktivitas seperti biasa sih, nggak ada masalah apapun kayak gitu. Terus akhirnya udah besoknya ini aku ini sekolah aktivitas seperti biasa, gini udah nggak ada masalah itu.
Dan di situ awal mulanya itu saya tuh melihat keanehan sih ya, tiba-tiba waktu di kamar tuh dia ngelihat kok siapa setiap kali itu ngintip di jendela gini, sosok ya itu tadi laki gitu tadi, cuman laki sih itu. Ciri-cirinya gimana Mbak, mungkin bisa lebih detail? Ciri-cirinya itu waktu itu saya kira itu orang tua saya ya, ini siapa, kakek saya yang dari ayah kan, emang keluarga saya ada krebo sih, alamat albar gitu. Saya kira itu kakek saya yang itu, terus akhirnya saya lihat gini, oh bukan, nggak ada. Setiap kali dia tuh kok aku lihat sosok itu terus ya, di mimpi di mana sosok itu, tapi gitu sosoknya tuh kayak ininya tuh api, penuh dengan api. Apanya? Iya, ini belakangnya iya kayak besar api, terus wajahnya tuh kayak hitam, terus rambutnya gede ini, kayak rimba, kayak krebo kayak rambut alamat albar gitu. Cuman matanya itu kayak ini loh, mata kucing kayak gitu. Kecil gitu? Iya, mata kucing kecil retinanya gitu. Kecil, no? Iya, retinanya kecil. Terus akhirnya, oh siapa ini? Cuman itu di mimpi kan, di mimpi. Akhirnya aku pernah live itu di jendela kamarku. Ya, apa itu mungkin ceritanya waktu itu? Aku waktu mau tidur rebahan gini, dengerin musik. Saya senang musik kan, headset gitu. Akhirnya, oh ya udah. Langsung dia noleh gini bentar, terus langsung dia pergi. Siapa kak? Saya bilang gini, siapa kamu gitu. Terus akhirnya, kamu siapa gitu loh. Mungkin dia temennya orang tua saya, ayah atau ibu atau siapa. Ternyata dia langsung udah gitu. Biasanya kan ada temennya orang tua saya kan kumpul gitu. Jadi rumah saya dibuat base camp gitu sama kakak orang tua gitu. Temennya sering kumpul kayak gitu sih. Terus udah selesai ya. Itu sudah selesai, sering sosok itu tadi. Terus SMP ini kembali ke SMP. Kalau SMP saya nggak pernah kelihatan apapun. Mungkin saya sibuk bermain itu tadi, kayak playing, maksudnya bermain sama teman-teman. Jadi nggak ngerasain apa-apa, tidak gitu. Menginjak SMA ya, saya ini posisi lagi di kelas ya, dan saya itu belajar ini mata kuliah pelajaran matematika, dan situ ada gurunya. Jadi waktu saya masuk, terus kita ini nggak tahu ya, noleh ke sebelah kiri itu ada ya sosok cewek. Sebenarnya ada sosok cewek sih di situ, dan saya itu tahu, cuma teman-teman ini ada nggak tahu semua ya. Di situ saya tuh melihatnya jelas sekali, mata batin saya itu jelas. Terus saya cuman oh ya sudah, ini saya nggak ganggu karena guru bilang di pojokan situ ada bangku kosong, tolong ya nak jangan ditudukin. Pokoknya itu bilang ke semua mahasiswa, semua siswa ya, kok mahasiswa. Dan ini jangan dudukin, pokoknya bangku kiri sana, kiri. Terus yang sebelah kanan ini itu meja kosong tapi nggak ada bangkunya, itu ada, jangan didudukin, pokoknya gitu. Jadi diapit kan, posisi saya itu antara ini kan papan tulis, ini bangku ketiga di depan kan, saya kan di depan ya, bangku tiga tapi tengah gitu. Jadi saya ngerti, saya kenapa nggak mau duduk di belakang. Saya dibilang di belakang, saya nggak mau, tetap nggak mau. Tapi teman-teman dan guru tuh nggak ngerti kalau saya itu paham seperti itu, tahu. Terus setelah itu kan saya pelajaran ya, saya sangat terganggu. Kok gini, loh, maksudnya kayak keringet dingin gitu. Aduh, kok pengen keluar. Biasanya dia nggak muncul. Nah, saya lihat ini hari apa ya? Setiap kali hari Kamis, selalu itu hari Kamis. Dan dari Kamis itu saya kayak nggak enak gitu loh, masih kayak sesek dada saya, kenapa gitu. Ternyata aku lihat dia di sekeliling saya itu ada sosok wanita, dan wanitanya tuh gini, saya melihat ya, dia itu rambutnya itu panjang gini, sampai segini ya. Terus mukanya itu pucat sih, dia nggak noleh ke arah saya, nggak lurus, ya cantiknya pucat, nggak ada kayak gimana darah gitu, nggak bersih kok. Cuman bajunya ini kayak lungset kayak rusuh, terus kayak tanah-tanah gitu. Baju ini kok baju sekolah kok, itu baju sekolah. Tapi yang apa itu, yang di kelas tadi itu dia nggak ganggu emang ya? Apa enggak, dia iya mengikuti belajar. Dia mengikuti kayak diem gini, sampai liatin arah sana gitu, diem. Terus kadang sering dia kayak rambutnya gini gitu. Kalau yang sana cuek, dia laki, diem gini, matanya sorotan ke papan gini, kayak menghadap ke guru gitu loh, seolah
kayak dendam kayak gini, kayak gitu. Waduh merinding. Terus itu ya depan gitu, ya itu sih yang saya lihat gitu, terus setelah itu ini kan udah selesai pelajaran ya, pelajaran, terus saya pelajaran olahraga jasmani, terus kita nih sama teman-teman nih, saya bertiga, teman saya itu Siva sama ini siapa Debbie, jadi bertiga, saya Zia sendiri ya, saya bertiga ini, ayo kita kamar mandi. Biasanya cewek kan barengan kan ya, pada saat SMA tuh cewek tuh barengan, ayo barengan yuk sama ini, geng-gengan dulu. Saya bertiga, selalu bertiga cewek, nggak pernah kayak berenam gitu, nggak, jadi bertiga. Saya jalan ke menuju toilet perempuan ya, toilet perempuan. Saya jalan ke sana, terus dengan santai aja, nggak ada apa-apa, terus bawa bongkahan barang-barang gitu, banyak kan aku, barang-barang banyak itu. Ganti pakaiannya? Iya, ganti pakaian itu tadi, pakaian olahraga itu jasmani itu tadi. Terus di SMA itu ya, oh ini toilet cewek nih, ini pria kan, ini wanita. Saya jalan pelan-pelan menuju ke toilet, ya kan? Toilet itu glodak gitu, langsung. Ya sudah, saya kayak ini bunyinya apa? Kayak cebok jatuh. Gayung jatuh ya? Gayung ya, cebok gitu. Gayungnya jatuh glodak gitu, kayak 2 kali godak gitu, kayak 2 kali lah, pokoknya 2 kali gitu, keras itu. Dan waktu itu ya aku jalan pelan-pelan, terus nyantai kan sambil ketawa-ketawa, gitu ketawa. Terus teman saya itu gini, ayo Ji kita ini cepet gitu. Teman saya sudah nggak enak, ayo cepet ya, udah apa sih, nggak apa-apa. Terus akhirnya aku, kan teman saya itu ngerasa nggak enak, cuman dia nggak dengar. Saya tanyain nggak dengar, saya dengar kayak ini, kayak nangis gitu, gitu nangis. Suaranya wanita. Dari arah kamar mandi tengah. Yang ada gelodakan tadi. Iya, benar itu gelodakan itu tadi. Terus akhirnya, terus aku masuk dulu kan di kamar mandi si satu sini, masuk sudah, terus aku keluar. Terus dia kayak gini, pintunya gini, set kayak kena angin. Wih, buset. Aku gini, astagfirullah. Ngagetin aja rek, Mbak Ere, aku gitu, Mbak gini. Jalan gini seret. Nyodorkan tangan gini. Oh, ada perempuan di situ ternyata. Iya, gitu. Terus nyodorin tangan gini. Aku nggak lihat. Minta apa Mbak gitu. Membalut. Cuman gini jawabannya. Pembalut. Gitu. Oh iya Mbak, mungkin kak senior ya, sensi. Terus aku baca gini, bajunya itu gini modelnya, pakai baju seragam sekolah ya, sekolah. Terus lesu itu kayak tanah-tanah, kayak rusuh, iya lesu sama rusuh, kayak tanah-tanah gitu, kotor sih gitu. Kayak ini beletok semua, ini compang-camping kok, dikeluarin gitu. Ininya itu kayak apa ya, lusutan merah gitu, nggak tahu aku, kayak jenis itu sih yang aku lihat. Yaudah aku kasih waktu pada saat saya halangan, ya kan saya juga halangan, kok tahu dia itu minta ke saya. Saya ini nggak paham dia itu siapa, nggak paham, belum tahu dia itu manusia atau itu tadi makhluk halus. Ya udah saya kasih dengan muka saya yang biasa gitu, nggak ada masalah. Ini Mbak. Terus dia nggak ngucapin terima kasih, cuman langsung masuk, jeder gitu, tutup, pintunya tutup, ada angin, bus, kayak gitu. Wes, udah kan. Terus aku gini, waduh, saya punya firasat gini, kok orang ini kasar gitu loh. Maksudnya kalau nggak terima kasih kayak apa. Terus ya udah, untung aja saya bawa satu. Ini posisi ganti saya kan. Nah, sedangkan di UKS itu ada persediaan banyak. Masa saya nggak mau kasih Mbak itu tadi, kan kasihan. Kan di UKS kan banyak, bisa saya ambil kan, gampang lah nanti aja. Habis olahraga ganti kan, ganti pembalut itu tadi. Teman saya udah duluan. Saya masih ini otak-atik kayak bongkahan ini tas saya itu yang warna pink gitu ya kan. Ya masih ingat saya warna pink. Otak-atik gitu kan, dulu kan SMA kan senang warna pink kan saya. Itu kan masih anak kecil lah. Terus yaudah saya ini, terus sisiran dulu saya, habis itu saya pakai itu tadi ya
ya itu tadi lah cat. Nah terus sudah itu kan sisiran, sudah dandan, sudah parfum, terus saya keluar gini, bahkan saya pakai parfum itu, saya belum ini saya pakai parfum, terus kok parfum baunya nggak enak kayak gitu, saya mencium kok baunya kayak maaf ya amis kayak gitu. Itu kan belum saya ceritakan tadi, baunya kayak gitu banger, kayak sumur banger gitu. Kok semakin nyengat gitu. Terus saya mau muntah kan, akhirnya saya mau jalanin, kok pengen oleh ke sana, astaga ya Tuhan, wis aku main gitu, aku saya ini nggak pegangan apa-apa kayak handphone apa kan nggak boleh kan, dititipin itu. Udah saya nggak pegang apa, jadi saya kagok, maksudnya diem gini, terus speechless lah ya. Apa? Speechless. Iya speechless, terus kontak-atik kuku gini, terus ngatim gini, terus dia cuman gini toh, jadi gini, maaf ya. Saya kasih sosok itu tadi, makhluk halusnya. Jadi waktu saya mau keluar gini, hadap sini saya kan jalan gini, jalan pelan, terus saya noleh gini, kok nggak enak, aku pengen noleh kok ada yang ngawasin gitu ya, kalau lagi ngiset, ya itu tadi. Apa sosoknya itu? Nah gini sosoknya itu yang saya lihat tuh, saya ingat dulu ya, sosoknya ini kayak, jadi gini tangannya tuh kurus kayak jangkung apa ya, tinggi, terus dia kurus, tangannya tuh panjang, lehernya tuh panjang, lehernya panjang 1 meter kok, 1 meter. Jadi nekuk ini mas, nekuk ini loh, ini sikilnya gini, kayak gitu, kan merinding ini aku. Terus nekuk gitu kan, cuman aku biarin lah, langsung aku diemin, langsung jalan pelan, matanya itu koyo ini kelereng gitu loh, cili. Iya. Ininya itu besar kayak gitu. Nah itu sampai lihatnya itu gitu. Sosoknya itu di daerah mana? Di mananya? Oh iya, daerah gini. Dia tuh duduk di atas toilet. Jadi toiletnya kan ada sekat 3 ya. Kayak kotak-kotak gini 3, tapi dia tinggi kayak atap gitu loh. Nah itu kan di dalam toilet tuh ada kayak dilapisi ruangan, kayak dikelilingi bangunan ruangan, masih ada ruangan lagi. Jadi saya masuk ke dalam gini toiletnya tuh ini 1, 2, 3. Dia ngangkring, duduk di atas itu, di atas kayak atas pintu kayak gitu. Jadi kan kakinya dilewer kakinya. Toiletnya itu kotak 1, kemudian di dalamnya itu masuk ada pintu, ada kotak toilet lagi kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Terus akhirnya dia kakinya kayak bergelantong gitu sama tangannya. Berarti di dalam toilet itu? Iya, kaki sama tangannya nyampe. Tangannya panjang kan, lehernya itu panjang, cuma dingkluk gitu mas. Emang nggak ada lampu atau penerangan di toilet? Di tempat toilet saya itu, tempat SMA toilet saya itu lembab, ada coretan kayak biasanya anak-anak kan kayak gitu ya, coret-coretan, terus sepet, iya, terus ada laba-laba, terus lembab itu tadi, lampunya ini kayak oblek, kuning, oblek gitu, oblek dicantolin di atas gitu. Rencananya kan mau dibongkar, direnovasi, diganti kayak ini tempat-tempat kayak UKM tabem apa gitu, sejenisnya kan ada kan, perkumpulan gitu, maksudnya gitu, osis gitu. Iya, mau diganti itu, mau dirombak, terus kamarnya mau ditaruh di agak pojok lagi sana, deketnya kantin itu tadi. SMA saya itu gitu, SMA Surabaya ya, saya di Surabaya. Terus saya keluar, dia ngeliatin terus, saya pelan-pelan udah, saya jalan menuju olahraga. Akhirnya saya aktivitas seperti biasa tadi. Terus saya rada keringet dingin gitu, kayak lemes ya, apa sih, habis lari maraton gitu. Ya saya seperti itu rasanya, berat sekali itu. Tapi yang kedua teman sama ini nggak lihat apa-apa? Teman saya itu nggak lihat sama sekali, cuman dia itu ngerasa cepet-cepetan karena lampunya kayak gitu. Sebenarnya itu kamar mandi nggak layak dipakai tuh. Cuman kita nekat aja karena di sana kan banyak anak-anak yang lain kan, jadi kita cepet-cepetan aja di sini. Terus aku juga nggak kuat, kebelet itu tadi, terus ganti itu tadi. Di kemudian hari ya, besoknya next ya, saya sakit. Ini waktu hari Senin upacara itu kan, saya kan sakit kan, Bu Guru nyamperin saya, kenapa kok duduk, ayo berdiri, ini udah saya mau menjelang upacara dimulai. Terus setelah itu saya yaudah deh, ini aku jalan ke arah UKS karena Bu Guru gini, udah kamu di UKS aja, saya sakit Bu, mohon maaf Bu sebelumnya,
saya sakit, mah saya kambuh, terus kepala saya pusing. Mungkin kan belum sarapan, belum bu, itu kan bu guru tanya, kan belum sarapan, belum bu, yaudah saya akhirnya bu guru saya ada inisiatif untuk membawa saya ke UKS itu tadi, untuk saya istirahat sementara. Pelajaran berikutnya saya, misalnya ini udah upacara ya, pelajaran berikutnya saya, ya udah aktivitas lagi ini, udah sih, bu guru bilang gini, ayo kamu ke UKS aja, udah yuk, daripada kamu sini antar kamu pingsan, gitu. Terus saya kan nggak enak, terus, oh iya bu, makasih banyak bu, gitu. Guru saya yang bawa saya gitu ke UKS itu tadi. Terus saya rebahan, oh, bu, saya bilang gini, bu, saya ditinggal sendiri, saya kira ibu nungguin saya, tempatnya kan baru dibangun, memang bagus, cuman saya nggak enak gitu, maksudnya tempatnya itu kayak minimalis gitu. Terus enggak, ini bu guru ada ini kesibukan apa gitu, nggak tahu dia ngomongnya kesibukan apa, nggak tahu. Terus ya udah deh, saya rebahan, dikasih minum obat sama sarapan roti sama minuman teh itu tadi. Setelah saya makan, terus saya dengar suara gini gitu, suara cewek kayak suara gitu. Terus akhirnya saya nyapa, saya nyapa, oh cewek ini, mbak mohon maaf sakit apa gitu, dan itu pun nggak dijawab. Terus kayak ada kresek gitu, kayak gitu. Terus hamnya itu 2 kali kayak batuk, kayak suara kecil gitu, kayak gitu. Terus akhirnya saya itu langsung gini, mbak, nyapa mbak, terus ini sakit apa mbak, maksudnya kok nggak ikut pelajaran, nggak ikut ini ya, apa, upacara ya gitu, upacara. Terus dia tuh nggak jawab sama sekali. Oh ya sudah, terus akhirnya saya lihat kan, noleh gini, ya ada bayangan tidur kayak gini, kayak badannya itu ngangkat ke arah bantal, seret, rebahan gitu, seret gitu. Terus akhirnya oh ya sudah, dia rebahan, saya juga rebahan, duduk gini, ya itu kan. Terus ada kordennya gitu berarti ya? Iya, sekatnya. ada selambu korden gitu, warna peach putih gitu, kayak selambu gitu, seret gitu. Itu kan udah ditutup. Nah di situ itu tempatnya anak senior saya, kakak kelas, dan saya kan waktu pada saat saya kelas 2 SMA itu, 2 SMA. Terus saya waktu itu kan udah saya sapa kan, diem aja, udah diem, ada 10 menitan. Terus guru saya menghampiri saya, jalan ke UKS menghampiri, terus hey gini bilang, bu guru bilang, hey Zi, apa, ayo sini, udah masuk, udah enakan kamu nak gitu. Sudah bu, sudah enakan bu gitu. Terus yaudah ayo, sekarang udah selesai upacaranya, terus kita pelajaran gitu, pelajaran akuntansi itu masih inget aku. Akuntansi saya kan IPS ya, saya anak IPS, akuntansi. Ya sudah ayo, terus yaudah bu guru saya itu jalan menuju keluar, dia jalan menuju keluar. Terus saya ini masih pakai kaos kaki sama sepatu. Terus agak lama lah, pokoknya 5 menitan gitu setelah selesai. Terus saya ngerapin badan saya. Terus biasanya kan kalau sakit saya ininya tuh, bajunya tuh SMA itu saya keluarin gitu. Akhirnya saya masukin semua pakai sabuk rapi. Sudah selesai, terus saya tuh ada inisiatif untuk nyapa dia, pamitan. Karena itu kan senior, kakak kelas, kan gak enak kan, saya kan mesti kayak gitu dari dulu tuh, takut sama sama kakak kelas kan, adik kan harus patuh sama kakak kelas gitu sih. Dia sama saya dulu mesti gitu terkenalnya, gak gitu nanti dilabrak kayak gitu. Akhirnya gini, kak saya pamit ya, udah sembuh saya, kakak kok kakak ini nggak balik ke kelas, ayo kak bareng kak gitu, kak Zi pamit ya gitu. Saya kira ya udah kan, kok saya diem, kok pengen saya 2 kali melangkah, saya diem dulu, terus saya berontak, set langsung balik cepet-cepetan, kak pamit ya, set tak buka gini, loh kok nggak ada gitu tuh, selamanya saya buka set gitu, loh nggak ada. Saya cepet gerakannya tuh, set langsung kak pamit kak, set gini kalau oh alah ya wes diem, saya kan diem kan, siapa-siapa berarti, nggak ada siapa-siapa gitu loh. Itu pun saya bukanya nggak ada siapa-siapa, saya berontak langsung kan, kak ini kok nggak dipamitin, ada apa. Terus suara tak apa gitu, takutnya kan orang ini pingsan, dengerin headset, saya kan nggak tahu kan, tidur. Akhirnya ya wes, oh alah ya sudah wes, assalamualaikum, saya ucapin salam. Udah langsung pulang ke apa, masih pulang ke masuk kelas maksudnya. Itu masuk kelas,
Nah, sudah saya aktivitas kayak belajar kembali biasanya gitu. lah ya. Iya, belajar biasanya itu tadi. Dan di situ ya. Dan itu ceritanya itu yang kelas 2 SMA yaitu. Dan pada suatu hari lagi itu saya ini naik kelas 3 SMA. Itu kan udah selesai ya itu ya. Jadi waktu itu aku ini naik kelas 3 gitu loh. Naik kelas 3 SMA. Nah, di kelas SMA ini saya itu lulus kan. Oh ya, ini ujian kayak apa gini apa ya, udah lulus ya. Lulus sekolah saya ini, SMA saya ini mengadakan pensi open air. Jadi bintang tamunya itu banyak, kayak band-band lokal, Deva Data, kayak dulu kan masih ingat kan maksudnya band Deva Data, band-band lokal gitu, yang kayak hardcore gitu. Terus saya senang, itu waktu itu acaranya itu jam 5 sore. Nah, itu jam 5 sore ya, itu saya datang sama teman-teman tuh pada pukul jam 7 malam. Setengah 7 malam, mau jam 7 lah itu, habis surup maghrib itu. Dan waktu itu saya datang naik sepeda motor sama teman saya 3 ini, yang sahabat saya itu tadi, yang di toilet tadi, yang kelas 2. Saya masih sama ini cewek gitu. Ini kan saya sama teman saya ini, 2 itu tadi. Terus naik motornya sendiri kok itu, koncengan. Terus sudah menuju SMA itu tadi. Terus sudah kan turun jalan, saya ini melewati belakangnya SMA. Jadi lewat gedung, gini teman saya ngajak teman, ayo sih kita lewat belakang gedung saja loh. Saya tanya si Debbie, kenapa Deb? Nggak suka, saya malu. Dia kan orangnya pemalu kan, teman saya yang namanya Debbie itu pemalu, banyak cowok-cowok kan, kadang kan biasa kan anak SMA kan saling suka baper kayak gitu, tebak persona, kayak cinta monyet lah. Jangan-jangan ada ini tadi cowokku, pacarku gitu. Aduh, ngapain sih, nggak apa-apa lah, ayo kita ke sana gitu. Menuju ke itu tadi sekolah gerbang utama itu. Dia tetap bersikeras untuk nggak mau, aku tetap nggak mau, tetap lewat belakangnya gedung gudang semak-semak yang nggak pernah dipakai itu. Dan di situ jadi lihat situ berarti. Iya, dan di situ kan katanya sering banyak kesurupan kayak apa. Aku bilang, jangan porek, jangan lewat situ, udah kita lewat depan aja gitu. Nggak apa-apa ada cowok-cowok banyak, nggak apa-apa deh Ustaz. Aku malu banyak cowok-cowok gini-gini gitu. Terus yang teman saya namanya Siva itu, udah wes nurutin aja Debbie, nggak apa-apa, nanti dia malah marah kan gak enak, sahabat kita, persahabatan jangan sampai marah gitu. Masih inget saya kecilnya itu. Terus saya jalan ke belakang gedung itu tadi, muter kan, ada kayak gedung tempat-tempat kosong, kayu-kayu berserakan semuanya itu, lukisannya ya kayak aneh-aneh gitu. Terus saya waktu ini lewat sana ya, jalan terus kita jalan bertiga, terus kita gini kayak, siapa sih kamu, gimana sih kamu, kita ngomel-ngomel, ngapain selalu sini terus lagian siapa sih Debbie ini pakai high-heels, pakai sepatu yang tinggi itu. Dia waktu itu jalan gini ke sandung kayu, jatuh. Sudah kita angkat aja sih, nggak apa-apa saya. Waktu aku ngangkat gini, aku noleh gini, seret, ayo angkat, sudah gini seret. Teman saya itu nggak lihat semua. Nah itu tadi di gedung itu tadi kaca-kaca, karena gedungnya kan modelnya kaca nih, kaca kotak. Saya melihat sosok ya poci itu tadi. Ada poci? Iya, ada poci kayak gitu. Dia lagi apa gitu? Nah pocinya gini, waktu saya bangun gini, saya kan bangun gini kan, ngangkat teman saya noleh gini, sudah selesai, teman saya udah berdiri. Posisi teman saya itu nggak ngeliat apa-apa, jadi bersihkan ini badan gitu sih. Teman saya satunya itu ngambil ini tasnya si Debbie yang jatuh. Terus saya udah gini, astaga ya Tuhan. Terus saya lihat itu kan, guys, dia modelnya gini, di gedung kaca itu loncat gini, set langsung ngilang. Astaga ya Tuhan, gitu. Berapa biji? Satu biji aja. Lewat sponsor waktu bus gitu kan, pelan gerakannya itu. 3 itu gini, garisnya 1, loncatnya jauh, 2, 3, langsung ngilang. Iya, kayak ngilang gitu. Terus saya kan merinding, langsung saya lari. Saya waktu itu masih takut. Aku lari, sih ngapain tuh lari? Terus semua teriak, wah lari. Saya menuju ke tempat itu tadi,
pensiun tadi ya, tuh. ketemu berkerumun banyak orang, monggo saya, ada apa sih, nggak apa-apa, kamu kenapa nak, terus disuruh minum kan, saya disuruh minum, ada apa, nggak apa, loh. Terus saya ketemu sama teman saya itu laki, dia itu remaja masjid, kayak ini apa, ketuanya gitu. Masjid, ketemu saya, ada apa, nggak apa-apa mas, saya nggak apa-apa mas, itu salah kenapa, itu loh mas, saya ngelihat itu tadi gitu, apa sih, penampakan poci, saya lari, teman saya ini yang, kamu ngapain lewat situ, dilarang jangan lewat situ, nggak boleh, kamu tahu sendiri kan adik kelas itu yang sering kesurupan, kamu ngapain lewat situ. Dan saya itu nurutin kata teman saya Debbie itu tadi, karena malu banyak laki-laki di situ, cowok-cowok gitu. Terus udah lain kali jangan lewat situ ya kamu, si masnya itu tadi yang orang masjid itu gitu, oh iya mas gitu, dia kan ketua masjid itu tadi. Terus ya sudah kan, itu kan sudah ya, nggak masalah. Terus aku nggak masalah, aku habis minum air putih, sudah tenang, saya tenang. Itu tadi acara pensi tadi dilanjut, itu tadi sudah, itu acara pensi udah dilanjut, nggak ada masalah apapun, pulang ke rumah masing-masing. Aman berarti ya? Aman, sejahtera. Tapi sepengetahuannya Mbak Frizi, dengan begitu banyak sosok yang pernah sampai lihat di sekolah itu, iya, mungkin ada latar belakang khusus dari sekolah itu nggak? Kira-kira dulunya seperti apa? Iya, gini, dulunya itu tempatnya ini apa, dengarnya itu sawah, tapi ada kuburan kecil di pojok. Nah, kuburan kecil pojok itu ya itu tadi tempatnya gudang-gudang itu kan pernah masuk, maaf ya, SMA saya kan pernah viral tuh masuk ini apa, kayak koran gitu, koran memo sih dulu. Waktu saya kelas 1 SMA itu, saya tahun 2008 itu kelas 1 SMA, 2008 itu. Terus waktu itu masuk SMA itu tadi adik kelas sering kesurupan apa. Nah, sebelumnya itu saya masuk SMA itu tadi ada yang lain, senior saya kena kesurupannya itu, ini kok apa, kayak hebat gitu loh, dimasukin lagi kayak banyak lah itu sekolah masal itu masal banyak, iya bener, kesurupan masal itu banyak. Karena posisinya itu dia satu maaf ya, pacaran, terus buang pembalut sembarangan tuh, itu cewek semua kok itu kemengan, yang dirasuki itu. Iya, banyak itu masal. Itu kan pernah masuk berita itu di memo, itu koran memo, sempat pernah masuk TV kok itu di situ. Iya, terkenal sih saya sama saya itu di Surabaya. Berarti apa itu? Mungkin yang bikin betah makhluk itu di situ, yang pertama karena sering dibuat seperti itu ya, hal-hal yang tidak benar. Yang kedua mungkin karena kotor, termasuk membuang pembalut dan sebagainya. Seperti itu mungkin Pak ya? Iya gitu. Dan juga tempatnya itu dulunya itu kuburan kecil kayaknya sih. Tapi kuburannya masih ada sampai sekarang? Nggak ada. Sudah dibongkar berarti? Sudah dibongkar, udah dikasih plester tanah gitu kok. Oh, nggak dibongkar tapi? Enggak, dikasih plester. Masih ada di situ? Iya, kayak di plester tanah gitu. Makanya itu kan selalu, itu sebenarnya itu mau dibuat ini kelas lagi, cuman setiap kali orang bangun itu yang tangannya kena paku lah apalah, jadi kayak ibaratnya dilama-lamain bangun, jadi udah diglodakin semua aja, itu banyak berserakan kayu atau apa gitu, kayak gitu sih. Berarti mungkin salah satu kuburan keramat di situ mungkin ya Pak ya? Iya, keramat, setahu sih gitu. Itu katanya ini apa guru-guru saya kok yang di situ tuh. Makanya itu kan pernah masuk berita itu. Gitu. Viral ya? Iya, viral. Oke Mbak Frizi, menarik sekali ceritanya yang udah disampaikan tentang sekolahan barusan. Kira-kira dari cerita tersebut hikmah apa yang mungkin Mbak Frizi dapat gitu? Yang saya dapat tuh gini, hikmahnya itu banyak sekali sih. Cuman yang lebih saya fokuskan tuh gini. Jadi buat kita semua ya, jangan sampai kalau kita di tempat yang seperti itu, kayak tadi itu di dalam ruangan tapi yang isinya kosong dan gak ada siapapun, tetap mengucapkan salam itu selalu. Karena kita sendiri tuh nggak ngucapin salam. Yang waktu adik kelas kita kesurupan tuh dia nggak ngucapin, jadi dibuat maaf, dibuat pacaran, terus buang pembalut sembarangan, kayak gitu, pokoknya nggak boleh. Ada lagi sih yang di kuburan itu, tempat gudangnya itu tadi dibuat kuburan, dan kuburan itu kan harusnya kan, maaf ya, kalau tempat bangun itu kan harusnya kan
ada kuburan itu harus diambil supaya nggak kena apa namanya anak-anaknya tadi itu mahasiswa yang di situ. Ternyata belum diambil. Jadi ya dibuat anak-anak maksiat itu tadi kena itu sudah. Harusnya kan diambil dulu. Jadi mungkin ketika di situ ada suatu kuburan dan mau dibangun sesuatu, hendaknya dipindahkan secara layak gitu. Iya benar, dipindahkan secara layak kan. Harusnya kan benernya seperti itu. Ini tidak, gitu. Dibiarin gitu aja, cuma diplester. Gitu. Dan itu tadi kesurupan massal itu tadi. Benar. Ditelusuri itu ada apa? Ternyata ditanyain juru kuncinya itu satpam yang di penjaga SMA itu tadi. Ternyata dulunya seperti ini dijelasin. Ada sawah, pojok sana tuh kuburan. Nah, kuburan itu yang di anak-anak kesurupan itu tadi. Gudang tadi itu. Gudang itu tadi. Gudang risu semua itu tadi. Berserakan. Ya udah, terima kasih Mbak Frisi atas waktunya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman sobat Kembara sekalian dan tentunya bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua ya. Semoga dipertemukan lagi lah di lain waktu ya Mbak Frisi. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik lagi yang bisa dibagikan kepada kita. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitasnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih tim Kembara Sunyi.